ya, secara tersirat Allah perintahkan kita untuk menghabiskan waktu fajar dengan Al-Quran. Jangan tidur. Sahabat muslim semua dimanapun berada, kita jumpa lagi di segmen berikutnya. Menjelaskan atau membuka bagaimana perintah Allah terkait waktu sholat. Ya, ini betul-betul adalah tanda cinta Allah kepada kita. Berikutnya, perintah Allah di waktu sholat. Setelah tadi kita jelaskan bagaimana suprachiasmatic nucleus dan kaitannya dengan ritme sirkadian kita. Ya, berkait betul dengan menjaga waktu sholat. Nah, sekarang kita lebih mendalami lagi. Rupanya, sahabat muslim semua dimanapun berada, silahkan nanti bisa dicari di mana, bisa dibaca hasil penelitian 3 orang peneliti tadi itu ya. Michael Rashbas, Michael Young, dan Jeffrey Hall yang dapat hadiah Nobel tahun 2017. Tentang circadian rhythm penelitian mereka itu. Nah rupanya, dari circadian rhythm itu, ritme circadian atau jam tubuh kita itu kalau dimasukkan waktu sholat, di waktu sholat itu, ya ini secara umum di belahan dunia itu kan berbeda-beda waktunya, berbeda-beda sinar mataharinya gitu ya. Tapi secara umum itu tubuh manusia itu memang membutuhkan sholat di waktu yang tepat seperti yang Allah perintahkan. Tadi sholat zuhur, di segmen berikutnya sebelumnya sholat zuhur. Sholat zuhur itu di waktu itu kita sedang butuh untuk merendahkan hormon kortisol kita. Supaya apa? Supaya berikutnya dalam perjalanan hidup kita, perjalanan hari kita saat itu, hari itu kita bisa mendapatkan hormon melatonin yang baik sebab kortisolnya sudah rendah sejak awal. Ya. Nah itu ada di sholat zuhur. Nah, sholat asar. Di waktu asar, kenapa kita diperintahkan sholat asar dan kenapa kita penting untuk menjaga sholat asar juga kalau bisa di awal waktu? Sebab pada waktu asar, berdasarkan penelitian 3 orang tadi, jam internal tubuh kita, di dalam tubuh kita, itu sedang terjadi reaksi yang paling cepat antara suprachiasmatic nucleus dan organ-organ tubuh. Jadi selama 24 jam, reaksi tercepat organ tubuh kepada suprachiasmatic nucleus terjadi di waktu asar. Itu sebabnya kita sholat. Agar saat reaksi itu baik gitu. Nah, kita dalam keadaan mengalirkan seluruh darah ke seluruh tubuh termasuk suprachiasmatic nucleus saat kita ruku dan sujud. Demikian pula nanti di kira-kira jam 17 ya, sore atau jam 5 sorenya itu terjadi ritme kardiovaskular atau jantung kita. Jantung kita selama 24 jam kerja yang paling efektif, yang paling efisien, yang paling kuat itu terjadi di waktu asar. Berdasarkan penelitian tadi. Makanya kalau kita perhatikan Al-Quran ya, Al-Quran itu perintahkan kepada kita untuk berzikir kepada Allah 2 waktu. Ada 2 waktu yang disebut dalam Al-Quran. Yakni pagi dan sore. Bil ghuduwi wal asal. Pagi dan sore. Kenapa? Karena memang kedua waktu ini adalah betul-betul memiliki potensi kita tuh bisa berzikir dengan kuat, dengan baik. Nah, jadi kenapa asar kita juga dilarang untuk tidur? Ya. Oleh Nabi SAW itu dianjurkan kita untuk tidak tidur, tapi berzikir, belajar, dan lain sebagainya. Karena di waktu asar, kerja jantung kita itu sedang kuat-kuatnya. Sedang hebat-hebatnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah maka itu kalau kita tinggalkan sholat asar, apalagi kalau sholat asar menjelang maghrib, ini berbahaya. Sebab apa? Jantung kita sedang berdetak kuat. Itu tadi dari jam 17 ke bawah ya sampai maghrib nanti, itu jantung kita berdetak kuat. Artinya pompa darah itu mengalir dengan cepat. Pressure darah itu mengalir dengan cepat. Nah, kalau dalam jantung berdetak kuat itu kemudian kita sujud tadi, ya, ini agak berbahaya nih. Maka itu
sholat asar sangat baik dilakukan di awal waktu. Bukan hanya karena pahalanya, tapi dampaknya, kesehatannya luar biasa kepada kita. Sholat asar. Sholat maghrib. Kenapa ada waktu sholat maghrib? Tubuh kita membutuhkan. Sebab apa? Di dalam waktu sholat maghrib itu, berdasarkan penelitian tadi, rupanya jam internal tubuh kita ini sedang tinggi-tingginya blood pressure. Tekanan darah tertinggi selama 24 jam. Itu ada di waktu maghrib. Kenapa demikian? Sederhana penjelasannya. Penjelasannya adalah karena cahaya matahari bersama dengan gravitasinya, bersama dengan gelombang elektromagnetiknya matahari yang selama siang tadi menyinari bumi, termasuk terkena kepada tubuh kita, sekarang meninggalkan. Ketika matahari meninggalkan cahaya, pergi gitu ya, maksudnya berputar bumi ini, kemudian tidak ada lagi cahaya matahari, gelombang elektromagnetiknya juga pergi, tidak ada, begitu juga gravitasinya. Nah, terkait itu, terkena itu kepada tekanan darah yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kesimpulannya, waktu maghrib terbenam matahari itu adalah waktu ketika tekanan darah kita paling tinggi selama 24 jam. Maka buru-buru kita ambil wudhu, ya, mengikuti panggilan Allah tentu saja. Ya, ambil wudhu, kita basuh ujung-ujung syaraf kita. Ya. Ujung-ujung syaraf itu ada 5, 2 tangan, 2 kaki, dan kepala, ini ujung syaraf. Kita dinginkan. Tadi tekanan darah kita sedang tinggi saat itu, saat terbenam matahari, sholat maghrib. Maka kalau orang meninggalkan sholat maghrib, rugi. Dianya rugi. Karena besar kemungkinan ini tekanan darahnya ini akan terus meninggi. Nah, jadi sholat maghrib itu penting di awal waktu, luar biasa dampaknya. Lalu sholat isya. Apa yang terjadi kepada internal tubuh kita ketika waktu isya? Rupanya luar biasa. Kalau tadi maghrib gravitasi matahari pergi, ya, tidak ada lagi di muka bumi ini. Nah, begitu waktu isya, itu adalah waktu ketika gravitasi bulan betul-betul berada di puncaknya. Betul-betul telah mencapai, berada di tempat yang tepat, ya. Dan gravitasi bulan sekarang menggantikan gravitasi matahari. Nah, kalau tadi waktu gravitasi matahari berubah, di dalam internal tubuh kita sedang terjadi tingginya blood pressure. Sekarang begitu gravitasi bulan muncul, maka suhu organ tubuh itu paling panas terjadi saat gravitasi bulan ini, yakni waktu isya. Nah, jadi organ tubuh kita punya suhu dia. Ginjal punya suhunya sendiri, punya temperaturnya sendiri, jantung punya temperaturnya sendiri, dan lain sebagainya. Nah, Allah perintahkan kita untuk dirikan sholat. Maka itu kalau kita perhatikan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai kitab itu, beliau terbiasa kalau beliau itu beritikaf di masjid gitu, dari maghrib sampai isya gitu. Maka di waktu isya beliau terbiasa berwudu. Nah, boleh jadi bukan karena batal wudu, tetapi karena memperbarui wudu namanya. Dan memperbarui wudu ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita di waktu isya. Sebab organ dalam tubuh kita sedang panas-panasnya karena baru merespon, baru menyesuaikan dengan gravitasi bulan. Jadi kita ruku, kita wudu, kemudian kita ruku, sujud, sholat, ditambah lagi nanti sholat ba'diyahnya. Betul-betul membuat internal tubuh kita itu jadi kembali baik. Ini luar biasa. Maka itu semua perintah sholat ini waktunya untuk kita, dampaknya. Terakhir adalah sholat subuh. Kenapa orang lagi tidur enak-enak kita suruh bangun sholat subuh ini? Rupanya dampaknya besar, luar biasa. Bahaya betul kalau orang tidak sholat subuh, bahaya betul. Kalau tidak bangun sholat subuh. Sebab apa? Di waktu subuh, berdasarkan penelitian tadi,
internal badan kita, ritme sirkadian kita, ritme tubuh kita, ini sedang terjadi lowest body temperature, temperatur terendah organ tubuh kita, itu berada waktu subuh. Istilahnya fajar sodik. Waktu subuh, internal tubuh kita, ya, organ tubuh kita itu sedang dingin-dinginnya. Sedang paling rendah temperatur tubuhnya. Bukan temperatur luar, kalau kita pakai AC dingin, bukan itu. Tapi organ tubuh kita. Ya, organ tubuh kita sedang rendah. Sebab tadi kita tertidur di malam hari. Oleh karenanya, kita butuh bangun di waktu itu dan melakukan gerakan sholat. Kita butuh sholat di waktu subuh itu. Kalau kita tidak sholat, kalau kita bablas tidur begitu kira-kira, nanti bahaya. Sebab apa? Sebab di penghujung waktu subuh, maksudnya di penghujung waktu fajar maksud saya, nanti saat terbit matahari, itu terjadi lonjakan tekanan darah. Sebab matahari muncul dengan gravitasinya, dengan gelombang gravitasinya, dengan gelombang elektromagnetiknya, dia menarik seluruh permukaan bumi termasuk kita manusia. Jadi darah kita naik itu nanti dengan seketika ya, saat terbitnya matahari. Nah saat itu terjadi, kalau kita tadi tidak sholat subuh, maka terbit matahari, kita dalam keadaan tertidur, ini berbahaya sekali. Itu sebabnya para pemirsa, sahabat muslim dimanapun berada, laporan menunjukkan, data menunjukkan, hampir 90% kasus serangan stroke itu terjadinya di pagi hari. Kalau di otak namanya stroke, kalau di jantung namanya serangan jantung. Karena pembuluh jantung kita amat sedikit, amat kecil maksud saya. Jadi bayangkan, organ tubuh kita sedang dingin-dinginnya. Temperaturnya rendah waktu fajar. Harusnya kita gerakkan. Harusnya kita sholat. Biar dia tidak dingin lagi. Tapi kalau kita terus tidur, bertambah dinginnya organ tubuh tadi, termasuklah otak kita, jantung kita. Kalau kita pakai tidur terus sampai terbitnya matahari, begitu matahari terbit, lonjakan darah, pembuluh darah kita bisa pecah. Jadi luar biasa Allah mengatur kepada kita. Sampai-sampai aturan itu ya, secara langsung Allah mengatakan dalam Al-Quran surat ke-17 ayat 78 itu. Kalimatnya spesifik kepada sholat subuh. Kalimat Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghassakil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Khusus untuk sholat subuh menggunakan kalimat qur'anal fajr. Kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya menggunakan kata-kata sholah. Tapi sholat subuh menggunakan kata-kata qur'anal fajr. Salah satu hikmahnya adalah para mufassir mengatakan Allah ingin secara implisit, ya, secara tersirat Allah perintahkan kita untuk menghabiskan waktu fajar dengan Al-Quran. Jangan tidur. Karena bahaya kalau tidur. Itu sebabnya Allah katakan Qur'anal Fajr. Qur'anal Fajr itu bukan hanya 5-10 menit sholat subuh. Tapi sepanjang waktu fajar, dari azan subuh sampai terbit matahari, habiskan dengan Al-Quran. Jangan tidur. Sebab berbahaya kalau Anda tidur di situ. Ya, sebab nanti dinginnya temperatur organ tubuh tadi ya, bisa berdampak kepada pecahnya pembuluh darah saat terbit matahari. Allah bilang Qur'an al-Fajr. Bacaan Al-Quran di waktu fajar. Termasuk sholat subuh. Sampai habis waktu fajar. Sampai habis waktu fajar. Nah, sahabat muslim dimanapun berada. Coba kita renung ini. Luar biasa cinta Allah kepada kita. Jadi bukankah Allah itu maha agung, maha kaya. Kalau Anda tidak sholat, Allah tidak kekurangan keagungannya. Tidak hilang kehebatan Allah, kekayaan Allah. Tidak berkurang sama sekali. Tetapi kita kehilangan banyak kebaikan. Rusak tubuh kita.
rusak ritme sirkadian kita. Rusak jantung kita, rusak otak kita. Ketika kita meninggalkan sholat. Karena di waktu sholat itu kita butuh sholat. Nah, jadi Allah itu mencintai kita. Allah lah yang tahu bagaimana ciptaannya. Kita ini kan diciptakan oleh Allah. Allah yang ngerti. Allah yang tahu. Allah yang tetapkan kemudian cara terbaik bagi kita untuk memeliharanya. Memelihara tubuh kita ini. Nah, itulah kenapa sholat itu diperintahkan waktunya. Diperintahkan waktunya. Kita tinggal menjalani saja. Demikian pula sholat malamnya, sholat duhanya, dan lain sebagainya. Itu semua ada dampak besarnya. Dampak yang luar biasa kepada kita. Yang tidak sama kalau kita tidak melakukannya. Oleh karenanya sahabat muslim dimanapun berada, sudah saatnya kita sambut dengan gembira itu panggilan Allah itu. Makanya kalimatnya kan hayya 'alal falah. Sebelumnya hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah. Ayo kita sholat, ayo kita menuju kesuksesan, ayo kita menuju kegemilangan. Nah, dimulai dari mana? Dari sistem tubuh kita yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Ketika kita memenuhi panggilan Allah untuk sholat. Baru kemudian kita bisa keluar dari sholat, menggunakan lagi organ-organ tubuh dengan baik. Otak kita pakai berpikir, dan lain sebagainya yang sehat, yang bagus. Setelah apa? Setelah kita memberikan asupan darah kepada suprachiasmatic nucleusnya, mengatur tubuh dan lain sebagainya. Di waktu yang tepat, stresnya direndahkan. Lewat hormon kortisol yang kita lipat tadi di kelenjar adrenal kita. Di kedua ginjal kita. Ya, dan lain sebagainya. Detak jantung kita yang kita jaga dengan baik di waktu asar. Di waktu maghrib tadi, blood pressure kita. Ya, kita jaga dengan rendah lagi ketika kita langsung memenuhi panggilan sholat. Dan seterusnya. Semua itu untuk Anda. Semua itu untuk Anda. Semua itu karena Allah mencintai Anda. Semua itu karena Allah mencintai kita. Gitu. Gak ada ruginya buat Allah kalau kita gak sholat. Tapi rugi betul kita. Makanya kalau ada anak-anak kita bertanya, ya, jelaskan kepada mereka. Ibu, bapak, ayah tidak ada bersama kamu terus. Nah, begitu. Jadi kamu sholat jangan karena ada ayah, jangan karena ada ibu gitu. Tapi sholatlah karena memang kamu membutuhkannya. Jelaskan ini, sampaikan, ya, tampilkan ini, ya, penjelasan ini. Ya. Biarkan mereka mencarinya. Biarkan mereka memahaminya. Nah, jadi para sahabat muslim dimanapun berada, sudah saatnya kita sambut panggilan Allah betul-betul dengan gembira. Karena semua itu adalah untuk kita. Di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana dampaknya ketika sholat di malam hari. Apa yang terjadi? Kalau tadi kan 5 waktu sholat kita, sholat wajib. Nah, bagaimana dampaknya ketika sholat di malam hari kita lakukan? Kita jumpa lagi, kita kembali insya Allah di segmen berikutnya.